Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Iza dari kelas 3 di 4 Teknologi Rekayasa Multimedia dengan NRP 53226015. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di industri minyak dan gas. Industri minyak dan gas memiliki peran penting dalam perekonomian global dan nasional. Namun, industri ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan keselamatan, mulai dari risiko ledakan, kebakaran, hingga paparan bahan kimia berbahaya. Karena itulah, penerapan K3 atau Health, Safety, and Environment menjadi sangat penting di sektor ini. Tanpa penerapan K3 yang ketat, insiden kecelakaan dapat berdampak pada kesehatan pekerja, keamanan lingkungan, dan bahkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Tujuan utama dari penerapan K3 di industri migas adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Manfaat penerapannya sangatlah luas, yakni mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan efisiensi operasi, menjaga reputasi perusahaan, serta memastikan keberlanjutan industri migas. Dengan demikian, K3 bukan hanya soal peraturan, tetapi juga menjadi upaya yang strategis untuk keberlanjutan dan keselamatan dalam operasional industri. Pembahasan dalam presentasi ini fokus pada penerapan K3 di industri minyak dan gas di Indonesia. Mulai dari regulasi-regulasi yang diterapkan secara nasional, teori keselamatan yang mendasari, serta data kecelakaan kerja untuk melihat sejauh mana sih penerapan K3 berdampak pada praktiknya. Secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja adalah prinsip yang mengutamakan perlindungan terhadap pekerja dan lingkungan dalam aktivitas operasional perusahaan. Pada industri migas, K3 mencakup perlindungan dari paparan zat kimia berbahaya, penanganan prosedur operasional yang aman, hingga pemantauan lingkungan. Tanpa konsep K3, risiko terhadap keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar menjadi sangat tinggi. Di Indonesia, penerapan K3 di industri migas diatur melalui beberapa regulasi utama. Yang pertama terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang memberikan panduan tentang prinsip-prinsip keselamatan kerja secara umum. Contoh penerapannya seperti pada kilang minyak, pekerja dilengkapi dengan APD lengkap dan wajib mengikuti pelatihan keselamatan rutin, seperti prosedur evakuasi dan penggunaan alat pemadam kebakaran. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri ISDM Nomor 32 Tahun 2017 yang lebih spesifik, yakni mengatur keselamatan di bidang minyak dan gas. Contoh rinciannya seperti standar operasional, mengharuskan perusahaan migas mengikuti prosedur operasi standar atau SOP untuk menghindari insiden seperti kebakaran dan ledakan. Selanjutnya ada pengelolaan limbah, yakni perusahaan harus mengelola limbah dengan aman untuk mencegah pencemaran lingkungan, termasuk pembuangan sisa bahan kimia secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada pelaporan insiden. Setiap insiden, termasuk kecelakaan atau kejadian nyaris celaka, harus dilaporkan ke Kementerian ISDM untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Selanjutnya ada pengawasan ketat. Pemerintah melalui Kementerian ISDM berhak melakukan inspeksi rutin dan audit untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar K3. Selain itu, perusahaan migas juga merujuk pada standar internasional, seperti ISO 45001 pada tahun 2018, untuk memastikan penerapan sistem manajemen K3 yang komprehensif. Contoh penerapannya yakni, sebuah perusahaan minyak dapat mengidentifikasi potensi bahaya terkait pengangkutan bahan bakar dan menerapkan prosedur khusus untuk meminimalkan risiko tumpahan atau kebocoran selama transportasi. Salah satu teori dasar dalam K3 adalah HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko dalam setiap tahap operasi, mulai dari pengeboran, pengolahan, hingga distribusi. HIRA
membantu perusahaan dalam mengenali kemungkinan bahaya dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Dengan demikian, HRA menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap kegiatan di industri migas dilakukan dengan aman. Selanjutnya ada model Swiss cheese, adalah teori lain yang penting dalam K3. Model ini menunjukkan bahwa kecelakaan sering terjadi karena adanya celah atau kekurangan di berbagai lapisan pengamanan. Setiap lapisan, seperti prosedur keselamatan, pelatihan, dan alat keamanan, memiliki kelemahan. Jika celah-celah ini terakumulasi atau sejajar, maka kecelakaan bisa saja terjadi. Dengan memahami model ini, perusahaan berusaha untuk memperkuat setiap lapisan sehingga risiko kecelakaan dapat dikurangi. Di sini kita melihat data kecelakaan di industri migas selama 5 tahun terakhir. Data menunjukkan adanya fluktuasi jumlah insiden dengan puncak tertinggi pada tahun 2021, yakni sebanyak 160 kasus. Di antara kasus-kasus ini, terdapat kecelakaan serius yang mengakibatkan cedera berat, bahkan kematian. Fakta ini menunjukkan pentingnya penerapan K3 yang lebih efektif untuk mengurangi angka kecelakaan. Penyebab utama kecelakaan di industri migas dapat dikategorikan ke dalam dua faktor utama, yakni kegagalan peralatan dan kesalahan manusia. Kegagalan peralatan seringkali disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan rutin, sedangkan kesalahan manusia biasanya terjadi karena kurangnya pelatihan atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu difokuskan pada peningkatan pemeliharaan peralatan dan pelatihan bagi pekerja. Dalam mencegah kecelakaan, perusahaan-perusahaan migas mengadopsi beberapa langkah penting. Yang pertama, yakni memberikan pelatihan rutin agar pekerja selalu siap menghadapi situasi beresiko. Yang kedua, melakukan audit keselamatan berkala untuk memastikan peralatan dalam kondisi baik. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan prosedur keselamatan yang ketat, seperti panduan operasional dan prosedur darurat, guna melindungi pekerja dari potensi bahaya. Seiring perkembangan teknologi, industri migas juga mulai menggunakan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan K3. Dengan sensor IoT, perusahaan bisa memantau kondisi kerja secara real-time, seperti mendeteksi suhu berlebih atau kebocoran gas. Teknologi ini memungkinkan pengambilan tindakan pencegahan lebih awal, sehingga risiko kecelakaan bisa diminimalkan. Kesimpulannya, penerapan K3 di industri migas sangatlah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan pekerja serta lingkungan. Walaupun regulasi dan standar terus ditingkatkan, kolaborasi antar perusahaan, pekerja, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. K3 bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keamanan operasional. Sebagai saran, penerapan K3 di Indonesia, khususnya di industri migas, perlu ditingkatkan dengan beberapa langkah. Yang pertama, pelatihan berkala bagi pekerja untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang keselamatan kerja. Lalu yang kedua adalah audit dan pengawasan ketat melalui inspeksi rutin. Ketiga, mengadopsi sistem pelaporan yang transparan, di mana insiden atau potensi insiden dapat dilaporkan dan dianalisis. Langkah-langkah ini akan membantu perusahaan dalam menjaga keselamatan dan efektivitas kerja. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.